Semua aparat tidak lagi berorientasi kepada negara, tidak lagi state oriented, tapi sudah government oriented kepada rezim. Romo, saya ingin bergerak soal yang penting juga ya, mengenai hal yang akhir-akhir ini kok menjadi tinta tebal kita yang harus kita perhatikan, soal kebebasan sipil ya, civil liberty ya. Ada kecenderungan kita, demokrasi kita ini regresif, menurun. Ini periode yang keberapa, Romo? Kedua. Yang kedua ya. Yang pertama tahun berapa? 2014. Oh, berturut-turut ya. 2014 berturut-turut. Artinya 2014 itu kan sudah masa pemerintahan Jokowi semua. Iya, benar. Ya kan? Jadi Romo belum ada bandingannya. Tapi kan Romo anggota DPR. Tapi saya pribadi misalnya, terus terang, memang kok sepertinya demokrasi kita tambah regresif sekarang. Ada kecenderungan untuk kembali kepada era otoritarianisme. Dan bahkan Freedom House berkali-kali saya singgung itu, mengatakan negeri kita negeri separuh bebas sejak 2016 sampai 2019 penilaiannya. 2020 kan belum. Ya. Romo sendiri, apa catatan Romo soal ini? Ya, Bung Refli, bahwa di negara demokrasi itu kan pertama harus ada kepastian hukum. Ya. Ketika kepastian hukum itu sudah tidak lagi nyata dalam kehidupan masyarakat, maka kualitas demokrasi itu pasti menurun. Kemudian yang kedua, dalam demokrasi itu kan harus ada kebebasan ya, seperti diatur dalam konstitusi kita. Ya. Kebebasan untuk berkumpul, Ya. nyatakan pendapat, lisan atau tulisan. Ya. Ketika itu juga sudah tidak bisa dinikmati, ada dua unsur yang membuat kualitas demokrasi kita menurun. Yang ketiga adalah kebebasan pers. Ya. Ini juga kayaknya pengamatan saya ya, yang selalu membaca berita, ya ada upaya untuk mengendalikan pemberitaan atau informasi sehingga masyarakat dijejali dengan informasi-informasi yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Dan ketika ada yang bisa mengundang pikiran-pikiran bebas, ini kemudian menjadi persoalan dan nggak berapa lama ditutup. Saya dengar kabar ILC juga sudah menjadi mendiang, ya kan? Kalau mendiang sih belum ya. Tapi yang jelas berhenti di televisi berhenti. Televisi. Kan? Tapi apakah akan muncul di televisi lain? Apakah akan muncul di media YouTube ya? Itu soal apa? Soal yang kita tidak tahu, tergantung sang pemiliknya Karni Ilyas ya. Tapi kan sebagai anggota DPR Romo ya, apakah Romo tidak tidak menjadikan ini sebagai bahan pembicaraan di DPR? Karena begini, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah bicara. Tugasnya adalah mewakili kepentingan rakyat. Ini rakyat sekarang ini, rakyat yang seperti terintimidasi. Bayangkan, ketika kita misalnya mengerjakan media sosial dengan kekritisan masing-masing, sepertinya negara nunggu kita terpleset. Nah, saya mau berlindung ini di depan anggota DPR. Kenapa DPR tidak melihat bahwa bahaya otoritarianisme ini bakal muncul kembali? Gitu. Menurut saya
begini nih, Bung Refli ini memang agak sulit saya menjawabnya ini. Ya. Karena menyangkut DPR, yang di dalamnya ada saya. Artinya kalau yang ditanya itu saya, mungkin saya cepat untuk memberikan jawaban. Karena saya juga tidak sependapat bahwa DPR seperti itu. Saya kira ini ada sebuah kekuatan, invisible hand, yang kemudian menguasai pertama kehidupan perpolitikan kita. Ya. Bahwa apa yang terjadi di negara kita ini, saya yakin ini kondisi yang tidak diharapkan oleh rakyat kita. Tapi kemudian dijejalkan oleh penguasa sehingga rakyat tadi merasa terancam. Kemudian ke DPR seakan juga tidak mendapat jawaban. Tidak dapat jawaban dan tidak dapat perlindungan. Tidak mendapat perlindungan. Karena memang ada sebuah kepentingan yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia ini. Sehingga apa yang dikatakan dalam Trisakti, berdaulat di bidang politik, itu nggak nampak lagi. Ya, itu nggak nampak lagi. Yang kemudian pengendalian politik ini juga nggak bisa dilepaskan dari pengendalian perekonomian kita. Ya, kan ada yang aneh juga, gitu ya. Di seluruh dunia ini, mau di Amerika, itu pasti orang kaya yang memegang modal terbesar itu orang Amerika. Di Jepang itu pasti orang Jepang. Di Inggris orang Inggris. Di Indonesia, yang memegang kapital terbesar itu bukan orang Indonesia asli. Kan ini saya kira sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan kehidupan politik, bahkan semua bidang kehidupan rakyat kita. Dan ketika pemerintah kita kemudian tidak menyadari kondisi ini, atau mungkin terbuai dengan situasi ini, maka yang terjadi apa yang kita lihat hari ini. Semua aparat tidak lagi berorientasi kepada negara, tidak lagi state oriented, tapi sudah government oriented, kepada rezim, ya. Dan semua semua perangkat pemerintahan hari ini itu tidak lagi ditujukan untuk membela kehidupan bernegara, rakyat, kedaulatan wilayah, tapi sudah untuk memenuhi keinginan rezim itu sendiri. Dan ini saya kira yang sedang terjadi. Jadi lalu so what? Ya, ketika alat negara tidak lagi bekerja untuk kepentingan negara, tapi sudah kepentingan rezim, maka pasti alat negara ini bekerja hanya untuk kepentingan dan keuntungan rezim. Dan biasanya ketika itu terjadi, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang seharusnya diberikan oleh alat negara yang justru dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Contoh, polisi. Polisi ini kan sesungguhnya tidak memiliki hak apapun, kecuali yang diberikan rakyat kepada mereka lewat peraturan perundang-undangan. Maka tupoksi polisi itu dalam undang-undang sudah sangat jelas. Membuat ketertiban, memastikan hukum dengan cara melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Tapi ketika tidak lagi state oriented untuk kepentingan negara, sudah government oriented, maka yang terjadi polisi tidak lagi melaksanakan tugasnya untuk melindungi rakyat sebagai warga negara agar mendapatkan apa yang menjadi haknya, tapi sudah memuaskan keinginan rezim, meskipun itu pada saat yang sama dia menyakiti rakyat. Seperti itu contohnya. Iya, ini penilaian ya, penilaian Romo ya, terhadap fakta ya. Soalnya kita tahu Romo apa-apa kan memang harus yang paling menyedihkan itu begini. Kita sulit mengevaluasi sesuatu di Republik ini karena dengan pemberlakuan Undang-Undang ITE apapun bisa dibuat. Iya kan? Misalnya Romo yang mengkritik, saya sebagai pewawancara bisa kena. Padahal kan ini adalah hak berdemokrasi ya. Bahwa kalau kita misalnya mengkritik institusi,
Katakanlah apapun, saya mengkritik DPR misalnya, bukan berarti kemudian saya tiba-tiba melawan seluruh anggota DPR, kan begitu. Kalau kita mengkritik institusi yang lain misalnya, bukan berarti kemudian kita keseluruhan, tapi kita hanya melihat bahwa itu adalah sesuatu yang pantas di underline karena mereka dibiayai oleh uang rakyat, kan? Ya. Gitu. Jadi bukan sifatnya nothing personal lah, bukan individual. Ya. Nah, kalau sudah institusi, ya institusi tersebut kan institusi yang bukan punya nyawa. Artinya kan nggak mungkin DPR tersinggung, kan? Yang bisa tersinggung kan anggota DPR. Anggota DPR. Sementara kalau kita menggarisbawahi kinerja DPR secara keseluruhan, ya harusnya tidak boleh ada anggota DPR yang tersinggung, kan harusnya. Iya. Kan beda ya, Romo Syafi'i pribadi dengan Romo Syafi'i anggota DPR RI. Iya. Ketika yang dikritik itu adalah kinerja Romo Syafi'i sebagai anggota DPR RI, tidak boleh marah. Pertama, itu memang haknya publik. Iya. Karena saya berada pada jabatan publik yang dibiayai oleh publik. Maka publik berhak mengevaluasi, berhak mengkritisi. Aneh kalau kemudian saya marah gitu loh. Tidak hanya marah, tapi juga mengkriminalkan yang apalagi kemudian berlanjut pada tindakan kriminalisasi seperti yang banyak terjadi sekarang di masyarakat kita. Sehingga seperti ada upaya yang sistematis agar suara rakyat itu tidak lagi menyampaikan apa yang seharusnya, tetapi harus mengikuti apa yang diberikan oleh rezim kepada mereka. Dan ini saya kira sangat membahayakan. Karena apa? Karena rakyat ini kan juga punya mata, punya telinga, punya sumber informasi yang kadang-kala itu sangat berguna bagi negara. Tapi pada saat yang sama memang ketika informasi itu disampaikan, seakan-akan itu mengkritisi. Lalu kalau kemudian rezim mengkriminalkan orang yang melakukan informasi yang dianggap sebagai kritik, saya kira ini semakin lama semakin membahayakan. Karena sepertinya pemerintah menutup mata dan telinga terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan oleh masyarakat bakal terjadi. Ya, ini paradigma yang menarik, Romo, ya, yang disampaikan Romo tadi, bahwa yang menarik paradigmanya begini, Romo tadi yang Romo sampaikan itu menurut saya luar biasa. Kalau saya mengkritik Romo sebagai anggota DPR, Romo tidak boleh marah, apalagi mengkriminalkan. Karena itu hak saya sebagai publik untuk mengkritik pejabat-pejabat publik yang sudah dibiayai oleh negara. Berarti itu berlaku juga untuk semua jabatan publik, presiden, wakil presiden, kemudian juga ya seluruh lah para anggota DPR, kemudian juga aparat dan lain sebagainya. Begitu, Bang? Iya. Romo. Untuk sebuah tujuan yang sama, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang kita miliki, saya kira kritik itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena dalam dialektika hukum, bahwa perkembangan masyarakat plus dengan semua persoalan itu jauh lebih cepat ketimbang yang dapat kita tangkap bila kita hanya memakai kacamata hukum. Karena itu sebenarnya kita harus lebih membuka diri. Sehingga perubahan-perubahan yang ada itu bisa kita antisipasi supaya niat awal memberikan pelayanan tidak berubah. Tapi kalau kemudian kita mengkriminalisasi mereka yang memberikan informasi kepada kita, maka itu berarti kita akan kesulitan untuk bisa melanjutkan tugas kita melayani masyarakat. Tapi bisa saja di sisi yang lain. Memang ada, saya bilang tadi, invisible hand yang tidak ingin pejabat publik ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rakyat harus diberi rasa takut, rakyat diberi informasi yang keliru, sehingga kekuasaan bisa dengan bebas melakukan apa keinginan pemesannya. Dan ini menurut saya yang sangat berbahaya. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Begini Bang Refli ya. Kalau hanya persoalan karena ingin dapatkan uang lebih, atau karena ingin mensiasati agar bisa percepatan naik jabatan,
itu mungkin walaupun salah ya, itu masih manusiawi. Tapi yang saya lihat perkembangannya ini sudah hampir menjual kedaulatan. Ini yang tidak disadari. Ya, sehingga apapun yang mereka lakukan, ukurannya bukan lagi kepentingan rakyat, tapi kepentingan para pengendali ini. Dan sampai pada titik tertentu, kita pasti lost kendali itu dan semuanya akan dikendalikan oleh orang lain. Dan ini yang sebenarnya paling saya khawatirkan dalam situasi ini. Jadi kalau boleh disimpulkan, kondisi negara yang demokrasinya mulai regresif ini berkelindan dengan kepentingan ekonomi juga. Sangat-sangat berkepentingan. Karena ya itu sudah menjadi tagline juga dalam politik, bahwa mereka yang punya kapital itu biasanya bisa mengendalikan arah politik. Kecuali memang pemain politiknya memiliki integritas yang tidak bisa terbeli oleh kapital-kapital itu. Ini saya membayangkan kalau anggota DPR ini seperti Romo semua, aman negara kita. Mungkin masih banyak yang seperti itu, cuman belum nampak aja mungkin. Belum nampak. Atau tidak berani bersuara. Atau mungkin. Karena saya membayangkan orang seperti Romo ini pasti diincar, gitu kan. Ditunggu terplesetnya, ya kan. Ya. Untuk dikatakanlah misalnya melalui partai politik di PAW, ya kan. Ya. Atau setelah di PAW dikriminalkan mungkin. Saya malah jadi tambah sedih melihat fenomena seperti ini. Karena ini kan soal menjadi bangsa yang cerdas ya, menjadi bangsa yang besar. Bagaimana kita mau menjadi bangsa yang cerdas dan besar kalau pikiran itu selalu dihukum, dihakim dan dihukum, dihakimi dan dihukum. Itu. Romo sudah merasakan pernah ada tekanan, ada intimidasi selain tadi Omnibus Law ya? Kalau saya gini Bang Refli. Pernah jadi pansus atau panja Omnibus Law? Enggak. Ya? Dulu saya pernah jadi ketua pansus RUU teroris ya. Oke. Tapi begini, saya punya prinsip. Pertama sebagai pejabat publik, saya memakan uang dari rakyat. Iya. Maka saya membuka diri terhadap kritikan dari rakyat. Kemudian mungkin karena sikap itu, ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan oligarki ekonomi dan sebagainya ini merasa terganggu, sehingga melakukan apa yang tadi Bang Refli katakan. Maka dari awal saya sudah merasakan itu. Sebelum itu terjadi, saya sudah memposisikan diri saya diamati, diawasi, dan dicari kelemahan-kelemahannya. Nah, tapi itu tidak membuat saya berhenti untuk menyuarakan apa yang menjadi tupoksi saya. Kalau karena melaksanakan tupoksi itu, saya juga harus berhadapan dengan apa yang tadi Bang Refli katakan, saya kira itu resiko. Kita tidak mungkin memilih menghindar dari resiko itu untuk tidak menyampaikan kebenaran, daripada tetap menyampaikan kebenaran walau harus mendapat resiko seperti itu. Ya, kadang-kadang barangkali bisa juga Romo, resikonya tidak dicari karena Romo menyampaikan kebenaran, tapi dicari hal-hal lain yang tidak populer. Tiba-tiba Romo ditersangkakan tindak pidana korupsi, tiba-tiba kan begitu. Ya memang karena saya telah memposisikan diri diawasi, ya saya berhati-hati. Insya Allah berhati-hati. Ya mudah-mudahan ya. Makin sedih rasanya melihat negara begini. Kenapa? Karena kan janji kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa. Saya membayangkan ya, negara kita ini begitu bebas, demokratis, tapi tertib. Pengertian tertib itu ya orang boleh berdebat tapi tidak boleh bersentuhan secara fisik. Kira-kira begitu. Kalau sudah bersentuhan secara fisik, urusannya memang beda. Tapi sepanjang dia berdebat hanya adu mulut, adu argumentasi, ya biarkan saja. Apalagi cuma adu media sosial, kan begitu? Adu medsos. Artinya kalau Anda tidak mau diserang orang, ya jangan bermain media sosial, kan kira-kira begitu. Kalau Anda merasa tersinggung, ya Anda jawab. Kira-kira begitu. Sampai kemudian masyarakat melihat integritas Anda seperti apa.
Nah, tapi di kita kan enggak. Orang tersinggung ngadu ke polisi. Jadi iya, polisi bukan lagi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat jadinya. Kadang-kadang seperti menjadi alat untuk menakut-nakuti. Nggak ada evaluasi seperti itu di Komisi 3 terhadap aparat keamanan misalnya. Ya. Atau kita sekali lagi gini, kita letakkan paradigmanya. Kenapa kita mau mengkritik, misalnya katakanlah mengkritik aparat, mengkritik presiden, mengkritik menteri dan lain sebagainya? Karena mereka kan dibayar dengan uang rakyat. Karena itulah, maka konsekuensinya kalau rakyat mengkritik ya harus menjadi bahan untuk evaluasi. Bukan untuk menjadi bahan untuk mengkriminalkan. Harusnya kan begitu kan? Gitu. Misalnya saya kasih contoh ya, ketika raker ya dengan kepolisian. Sebenarnya kepolisian itu berterima kasih ya. Kalau misalnya dalam rapat kerja dengan DPR. Sambil minum Romo ya? Ya, kemudian ada suara-suara dari DPR yang menyajikan fakta di lapangan. Ya, ini kan saya kira menjadi alat bantu untuk perbaikan kinerja kepolisian sehingga dia bisa melaksanakan tupoksinya. Harusnya semua pejabat publik seperti itu menurut saya, seperti itu. Nah, saya kira sumpah jabatannya juga sama seperti itu. Ya. Tapi saya ingin mengunderline, memang ada sebuah kekuatan yang akan menggeser apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik kita ini ke arah yang kita belum tahu. Mungkin Bang Refli masih ingat doa saya waktu di paripurna ya, tahun 2016 yang lalu. Sudah ada arah yang sangat jelas untuk membuat kita ini. Tapi terus terang saya tidak mengikuti karena saya agak malas juga ngikutin DPR. Enggak, itu ngelesnya saya aja. Doanya apa waktu itu? Ya, saya secara spontan ya mengatakan bahwa di negara yang sangat kaya ini, dengan kekayaan yang sangat melimpah, dengan konstitusi yang memberikan jaminan yang begitu jelas kepada warganya, kemudian rakyat menjadi kuli, menjadi orang yang hidup tidak seperti di negaranya sendiri, karena dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya, dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati sumber-sumber kekayaan yang ada, padahal itu amanat dari undang-undang. Jadi saya kira kalau hanya seputar orang Indonesia, keadaan tidak separah ini menurut saya. Ini pasti ada sesuatu. Jadi invisible hand itu bukan lagi internal tapi sudah eksternal. Eksternal. Dan saya sangat yakin. Menyedihkan sekali ya. Sangat menyedihkan. Padahal kita reformasi itu dalam rangka untuk membangun kualitas hidup kita yang lebih baik ya. Makanya saya bilang, kalau hanya soal mau cari keuntungan, mensiasati jabatan, ya meskipun salah itu ya oke lah ya, masih manusiawi. Tapi ini udah soal kedaulatan. Ini yang menurut saya harus cepat disadari oleh pejabat-pejabat publik yang ada di negeri ini. Ya, silakan closing bagian ini, Romo. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia hari ini itu dipilih untuk memimpin segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, pembelahan yang memang terjadi ketika ada kompetisi Pilpres sudah saatnya untuk diakhiri. Sehingga pemerintah bisa menegakkan keadilan kepada siapapun, supaya apa yang menjadi tugas pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu bisa diwujudkan. Kalau ini tidak segera dilakukan, kita khawatir situasi akan semakin besar, dan yang mendapat keuntungan dari sini pasti bukan kita, tapi mereka yang tidak ingin kita berada dalam kedamaian itu. Siapa itu? Sekali lagi saya ulang,
invisible hand yang sekarang sepertinya semakin kuat mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia.